Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita menyerahkan pemberitaan firman ini kepada Yesus. Dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat ini, ingin menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memberkati dan menyertainya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat siang saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kita pasti dan selalu dikuasai oleh Roh Kudus sepanjang hidup kita hari lepas hari. Amin. Maka dengan hidup kita yang selalu dikuasai oleh Roh Kudus, sekarang ini bukan momennya dalam hidup kita untuk jatuh bangun lagi dalam dosa. Dan sekarang bukanlah momennya dalam hidup kita, yaitu api dalam hidup kita ini membesar hidup lagi. Dengar baik saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, bukan waktunya api dalam hidup kita membesar hidup lagi. Dan bukan waktunya kita jatuh bangun lagi dalam dosa. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, hidup saudara dan saya, maka sekarang itu momennya untuk kita bangkit saudara. Dan artinya kita harus mempunyai gairah dalam hidup kita. Kita harus berubah saudara. Dan biarlah api dalam hidup kita membesar lagi saudara. Amin. Pada hari ini saudara, kita akan membahas suatu tema dalam firman Tuhan ini, yaitu tentang integritas atau integrity. Saudara-saudara, secara simpel integritas biasanya banyak diartikan orang, yaitu perkataan kita sama perbuatan kita itu harus sama. Itu yang banyak orang katakan, yang banyak orang artikan. Artinya gini loh, kalau kita ngomong A, kita harus lakukan A. Kalau kita ngomong B, kita harus lakukan B. Sesimpel itu yang biasanya kita ketahui, yang biasanya orang tahu. Tetapi waktu saya terpilih untuk menyampaikan khotbah dengan tema integritas, saya coba cari tahu arti sebuah kata integrity atau integritas tersebut. Ternyata saudara-saudara, artinya tidak sesimpel itu dan nggak sedangkal itu. Artinya itu sangat amat dalam. Apa itu integritas? Perlu kita ketahui yang pertama saudara, yaitu having strong moral principles. Artinya punya prinsip yang kuat dalam kehidupan kita. Integritas itu artinya punya prinsip yang kuat. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, apa itu integritas? Yaitu stay intact. Artinya tetap utuh di hadapan Tuhan. Nggak amburadul hidup kita. Nggak banyak dosa, nggak bolong-bolong. Itu integritas, tetap utuh. Yang ketiga, itu adalah internal consistency. Artinya integritas itu adalah dari dalam terpancar keluar. Apa yang terpancar keluar? Yang terpancar keluar adalah sikap perilaku konsisten. Atau dengan kata lain adalah konsistensi dalam kehidupan kita. Apapun yang akan kita lakukan, apapun tujuan kita, tekad kita, kita harus konsisten dalam hal itu. Dan kita juga harus konsisten mengatakan tidak terhadap dosa, saudara. Amin. Yang keempat, apa itu integritas? Yaitu responsible. Artinya, integritas itu adalah bertanggung jawab. Nah, saudara, orang punya integritas itu adalah orang yang bertanggung jawab. Meskipun tidak ada pasang mata yang melihat saudara, kita harus bertanggung jawab. Yang kelima, yaitu uncompromising. Artinya, integritas itu kita tidak sama sekali kompromi yang dengan namanya dosa. Tidak sama sekali kompromi dengan dosa. Itu adalah integritas. Wow, sungguh luar biasa saudara. Haleluya. Waktu saya mempelajari materi ini, saya pribadi merasa sangat diberkati saudara. Ternyata integritas sangat dalam artinya. Nggak sekedar kita melakukan apa yang kita katakan, tetapi kita juga harus mempunyai prinsip yang kuat. Yang pertama. Yang kedua, kita harus menjadi utuh. Yang ketiga, kita belajar konsisten.
Yang keempat, bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah kita tidak kompromi dengan dosa. Wow, amazing. Bayangin saudara, bayangin. Kalau saudara mempunyai integriti dalam kehidupan saudara, saya percaya saudaralah yang menjadi harapan masa depan bangkit bagi bangsa Indonesia ini. Amin. Haleluya. Saudara, di Alkitab ada contoh yang sangat sempurna bagi saudara dan saya, yaitu seorang anak muda yang sangat luar biasa. Anak muda ini dimasukkan ke dalam sumur dan dijual jadi budak. Saudara tahu, budak itu bukan pegawai. Kalau pegawai itu masih dapat gaji. Nah, budak itu berbicara tentang kehilangan hak atas hidupnya sendiri. Apakah saudara tahu siapa nama budak itu? Budak itu adalah Yusuf. Ya saudara, mari kita lihat dalam Alkitab kita, dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12, yang berbunyi demikian. Selang berapa waktu istri tuanya memandang Yusuf dengan birahi. Saudara, memandang dengan birahi itu artinya memandang dengan penuh hawa nafsu. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Nah, saudara, yang ketujuh ini menjelaskan bahwa istri Potifar mengajak Yusuf sendiri untuk tidur bersama. Ayat yang ke-8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata dengan istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat yang ke-8 ini, Alkitab mencatat saudara, bahwa dengan luar biasa Yusuf menjawab bahwa ia menolak untuk tidur bersama dengan istri Potifar. Yang ke-9, bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Sungguh luar biasa saudara. Yang ke-9 ini Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, waktu Yusuf ditawarin harta tahta wanita, dia malah berkata begini dan bilang begini saudara, bagaimana mungkin aku berbuat dosa di hadapan Allah? Itu sungguh luar biasa dari seorang Yusuf ini. Lanjut ayat yang 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu, dan Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ayat yang ke-10 ini bahwa istri Potifar membujuk Yesus tiap hari tanpa henti, dia membujuk Yusuf. Dan yang perlu kita ketahui di sini, Yusuf tidak sama sekali mendengarkan godaan dosa dari istri Potifar tersebut. Ayat yang ke-11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Nah, yang ke-11 ini berkata, nggak ada orang dan nggak ada yang lihat. Jika Yusuf ingin melakukan suatu perbuatan dosa, dia bisa saja seenaknya di rumah karena nggak ada orang yang melihat selain mereka berdua sendiri. Yang ke-12 ini saudara, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya. Nah, yang ke-12 ini, Yusuf pada saat itu lagi kerja, dan istri Potifar datang dan memegang baju Yusuf. Nah, seketika itu Yusuf melepaskan bajunya. Begini loh saudara, Yusuf melepaskan bajunya karena kenapa? Karena dia ingin lari, bukan dia ingin melakukan hubungan yang tidak baik di hadapan Allah. Maka perlu kita ketahui saudara, bahwa Yusuf inilah adalah satu gambaran pemuda yang mempunyai integritas. Padahal saudara, kalau Yusuf berkata iya, maka dia bisa sikat tuannya. Maka ia dapat semua harta, tahta, dan wanita tersebut. Dan dia akan dapat segalanya yang dunia ini katakan, kejar, kejar. Itu nikmat. Nah, ini yang perlu kita ketahui saudara. Pemuda ini yang bernama Yusuf ini, dia tidak menginginkan yang dunia kehendaki.
dia tidak melakukan yang dunia mau, yang dunia inginkan. Tetapi yang perlu kita ketahui saudara, Yusuf menolak untuk rusak, dan Yusuf punya prinsip dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang berintegritas adalah orang yang berani memisahkan dirinya dari kegelapan dosa, dan orang yang tidak kompromi dengan dosa. Yusuf adalah gambaran bagi kita bahwa ia adalah salah satu orang yang berintegritas, orang yang tidak kompromi dengan dosa, dan dia berkata tidak bagi dosa. Saudara, sungguh luar biasa. Pertanyaan bagi kita pada saat ini, bagaimana dengan kita jika ada orang berkata, ya kak, hari gini pacaran gak prisek, gak seru, ngapain kak, hari gini gak pernah ciuman, aduh kampung banget sih lo, kampungan banget. Nah kak, hari ini gak nyobain vape, rokok, banci banget lo. Dengar baik saudara, waktu godaan demi godaan datang, Yusuf bilang tidak, dan Yusuf bisa berkata tidak dan bangkit jadi pemenang. Itu yang sungguh luar biasa dari kepribadian Yusuf. Nah bagaimana dengan kita? Waktu godaan demi godaan datang dalam kehidupan saudara dan saya, kita menang atau kalah? Itu pertanyaannya. Ayo saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan punya rancangan yang besar dalam hidup kita saat ini. Amin. Tetapi kita harus punya mental, punya integritas, nggak peduli apa yang dunia ajarkan dan tawarin, karena dosa adalah tetap dosa. Itu yang perlu kita ketahui. Jangan pernah berkata, ah dikit doang ciumannya, ah seksnya 1 kali doang, pakai pengaman juga, nggak apa-apa kali kalau nggak hamil. Ingat saudara, dosa tetap dosa. Itu yang namanya kita mempunyai integritas. Dan jangan mau dibodoh-bodohin oleh dunia. Setuju? Amin. Saya punya ilustrasi bagi kita saat ini. Ya ini saudara. Apa yang saya perlihatkan ini? Gelas. Ini adalah gelas. Dan orang dunia mulai berteriak dan berkata, ini mangkok. Apakah saudara percaya? Dan mereka mulai teriak, mangkok, mangkok. Apakah saudara percaya? Padahal hal konyol terjadi. Banyak orang mulai percaya bahwa ini mangkok. Padahal yang saya perlihatkan di depan mata saudara adalah gelas. Jadi ini gelas apa mangkok? Kalau dunia kasih saudara lihat depan mata saudara dan mereka teriak, ini mangkok, 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 bodoh banget sih lo gitu. Apakah saudara percaya? Ya, yang percaya ini mangkok itu adalah orang bodoh. Dan saya pasti yakin dan percaya bahwa saudara di sini memiliki integritas dan percaya ini adalah gelas. Dan saudara-saudara kita mungkin tertawa dengan ilustrasi ini, tapi tanpa kita sadari, kita terjebak dengan jebakan ini. Prisek dosa enggak? Tapi dunia bilang nikmat, enggak apa-apa. Dan kita mulai senyum, dan kita mulai percaya bahwa seks itu normal. Ingat saudara, dosa tetap dosa. Rokok dosa enggak? Onani, menstruasi dosa enggak? Pornografi dosa enggak? Tapi dunia mulai berkata, udah lakuin aja, nikmat kok. Tapi kita sadari, kita mulai percaya akan hal dosa. Saudara tahu persis mana dosa, mana enggak. Dan enggak usah pura-pura bodoh. Gini loh, kenapa saudara kenal Tuhan, saudara datang ke gereja, tetapi saudara bertindak seolah-olah saudara enggak tahu bahwa itu dosa. Ayo saudara miliki integritas. Dengar saudara, integritas adalah tahu hal yang benar, mengatakan yang benar, dan melakukan yang benar. Itu adalah integritas. Sekalipun dunia bilang, ah bodoh lu, ya udah, nggak apa-apa, nggak masalah bagi kita yang punya integritas. Coba kita lihat,
Jika 99 orang berkata ini gelas, dan kita satu orang saja berkata ini gelas, 99 orang itu berkata ini mangkok. Nah, maka 99 orang tersebut akan memaki kita, akan mencemooh kita. Karena kenapa? Karena kita adalah minoritas. Saudara, waktu kita ingin hidup benar di hadapan Tuhan, dunia mungkin mulai memaki, dunia mungkin mulai mencemooh dan berkata, bodoh lu, bodoh banget sih lu. Itu yang dunia katakan kepada kita. Tapi ingat saudara, dan buka mata kita sendiri. Ini gelas, tetap gelas. Jadi artinya dosa tetap dosa. Dan jangan kompromi yang namanya dosa. Saudara, coba kita lihat lagi apa yang Alkitab katakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat ke-27a. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang berhikmat. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang berhikmat. Dengar saudara, orang bodoh dipilih Allah. Mungkin dunia berkata, bodoh lu, ngapain ke gereja? Bodoh lu, ngapain pacaran harus jaga kekudusan? Bodoh lu, ngapain harus beribadah bersekutu, harus berdoa? Ngesek kali, bodoh lu, nggak mau nyobain ini narkoba. Dan banyak tawaran-tawaran dunia lainnya. Dan mereka juga berkata, bodoh banget sih lo, bodoh benar gitu. Enak lo hidup suka-suka, nggak ada yang larang. Ini dunia milik kita loh, nggak apa-apa. Ingat saudara, Alkitab bilang yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Engkau yang berani hidup kudus, engkau yang punya prinsip berintegritas menolak dosa, itulah yang bodoh bagi dunia. Nah, saya punya pertanyaan saudara. Apakah saudara pilih dibodohin oleh dunia atau dianggap bodoh oleh dunia karena engkau punya prinsip untuk berkata tidak terhadap dosa? Renungkan sendiri saudara. Saudara, ketika kita memilih dianggap bodoh bagi dunia, percayalah Tuhan akan pakai kita. Tuhan akan pakai saya dan saudara secara luar biasa. Amin. Kita lihat lagi apa itu integritas dalam 1 Timotius pasal ke-14 ayat ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi saudara-saudara, orang yang memiliki integritas itu adalah orang yang menjadi teladan dalam perkataan. Contohnya gini, banyak anak muda zaman sekarang yang tidak menjadi teladan bagi kita, orang-orang dunia. Mereka sering mengucapin kata-kata kebun binatang atau anjir, goblok. Nah, itu salah satu yang tidak menjadi teladan bagi dunia ini. Nah, maka dengan kita memiliki integritas, jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasih, kesetiaan, kesucian, serta kekudusan. Dunia datang lagi dan berkata, bodoh lu. Tenang saudara, kita cukup jawab aja, ora popo. Nah, karena kita tahu dosa tetap dosa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita miliki sikap integritas dalam hidup kita. Miliki prinsip, utuh dan bertanggung jawab serta jujur, disiplin. Dengan kita punya integritas, kita akan dipercaya dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita bermutu dan berkualitas di hadapan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat hidup kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan, dan semoga kita diberkati dan menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan untuk mengakhiri firman yang telah kita dengarkan. Di dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sudah memberkati sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Dan Engkau telah menyertai kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bukan saja kami dengar, melainkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga
kami dapat melakukan hal yang baik dan berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi manusia yang memiliki integritas yang berkualitas. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami, haleluya, amin.